seperti ada sebuah doa ucapan syukur yang diucapkan oleh penghuni surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita ke tempat yang mulia ini, yaitu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan banyak pada kita nikmat, paling terbesar nikmat hidayah dan taufik, sehingga pada malam ini kita diberi kesempatan untuk memaksimalkan amal-amal soleh, terutama salatul tarawih. Seperti ada sebuah doa ucapan syukur yang diucapkan oleh penghuni surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita ke tempat yang mulia ini, yaitu surga. Bayangkan Bapak Ibu, penghuni surga saja ketika mereka menginjakkan kaki mereka di surga Allah, mereka masih memuji Allah. Laula an hadana Allah. Bahwasanya tidak mungkin mereka bisa masuk surga kecuali karena hidayah dan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu kita yang di dunia, yang masih berada di dunia ini, yang masih dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih lagi kita butuh kepada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak kurang dalam sehari minimal kita baca dalam salat 5 waktu kita 17 kali kita minta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena perlu diketahui bahwasanya hidayah ada dua. Yang pertama hidayatul taufiq. Ini hidayah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayatul irsyad, hidayah yang bisa kita dapat dari para ulama, para ustaz, atau dari media-media Islami, dari YouTube, dari channel-channel Islami. Itu hidayatul irsyad. Akan tapi belum tentu orang yang mendapatkan hidayatul irsyad bisa mendapatkan hidayatul taufik. Contoh saja di zaman Rasulullah SAW, dari keluarga Nabi sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, mereka mendapatkan hidayah irsyad langsung dari Rasulullah SAW. Akan tapi mereka tidak diberikan hidayah taufik, sehingga mereka tidak masuk Islam. Mereka bahkan menentang dakwah Nabi SAW. Baik, di bulan yang mulia ini, mungkin saya ingin mengingatkan sedikit pada diri saya dan jamaah sekalian. Jadi bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan kata para ulama, syahrul Ramadan syahrul Quran wa syahrul it'amit ta'am. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang para pembaca Al-Quran dan bulan untuk memberikan makan dan minum kepada para fakir dan miskin. Jadi kita membaca saja itu sudah mendapatkan keutamaan yang sangat besar, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10. Bayangkan jemaah, kalau kita baca suratul Fatihah saja sudah berapa banyak
huruf yang kita baca. Apalagi kita membaca satu halaman, satu lembar, atau bahkan satu juz dalam sehari. Puluhan, ratusan, bahkan jutaan pahala yang kita raih dari membaca Al-Quranul Karim. Itu baru membaca, baru tilawah. Bagaimana dengan orang yang mentadabburi Al-Quran? Yang Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka telah terkunci? Wal-'iyadzu billah. Naudzubillah dzalik, orang yang telah terkunci hatinya, mereka enggan membaca apalagi merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru orang yang membaca. Bagaimana mentadabburi, bagaimana orang yang menghafal? Tentu keutamaan mereka berbeda-beda, apalagi orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim, karena fungsi atau tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadabburi dan diamalkan oleh hamba-hambanya yang beriman. Makanya Allah mengatakan surga itu diwariskan bagi siapa, Bapak, Ibu-ibu? Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga Allah itu diwariskan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi surga ini diwariskan atas apa yang telah mereka amalkan dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi SAW. Bukan dari apa-apa yang mereka ketahui, bukan, tapi dari apa yang mereka telah amalkan. Dan tentu seseorang itu bisa masuk surga bukan semata-mata karena amalnya, akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, murni rahmat Allah. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diraih disebabkan dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Makanya ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya kita sudah ditakdirkan ditempatkan di surga atau di neraka, untuk apa kita beramal? Kata Rasulullah SAW, i'malu, beramalah kalian, karena sungguhnya masing-masing akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Baik. Kemudian amalan yang selanjutnya yang tentu merupakan inti dari malam-malam bulan Ramadan adalah salatul tarawih. Jadi Bapak Ibu, semoga sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Salat tarawih ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan yang kita melaksanakannya dalam 29 malam atau 30 malam, rutinitas saja, tidak. Akan tapi di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita berusaha untuk meraih ampunan tersebut. Di antara keutamaan salat tarawih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia menegakkan salat tarawih, salat malam karena iman kepada Allah dan dia mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita, Bapak Ibu, yang tidak ingin dosa kita diampuni oleh Allah? Sedangkan semua kita adalah makhluk yang berdosa, yang tidak lepas dari kesalahan. Akan tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan dari salat tarawih adalah man qama ma'al imam hatta yansarif kutibat lahu lailah. Barang siapa yang dia salat bersama imam, salat tarawih bersama imam sampai selesai, dia tidak berpindah sampai salat witir, maka dicatat baginya salat satu malam suntuk. Ini merupakan keutamaan yang besar dari salat tarawih. Jadi berapa pentingnya kita Bapak salat bersama imam sampai selesai. Makanya rugi ketika ada sebagian masjid yang melaksanakan salat lebih dari 11. Sebagian jamaah itu karena dia memilih pendapat 11 rakaat, akhirnya dia salat witir di rumah. Jadi rugi, tidak mendapat keutamaan salat semalam suntuk. Kalau dia ingin salat 11, lebih baik dia mencari masjid atau mushola yang melaksanakan salat tarawih 11 rakaat. Jangan dia salat di masjid dekat rumahnya yang 23 rakaat, tapi dia ketika 8 rakaat dia pulang, dia witir di rumah. Itu sangat disayangkan dan sangat rugi. Dia tidak mendapatkan pahala satu malam suntuk. Mungkin sedikit ini bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kekurangan saya dan dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan salat tarawih 2 rakaat. Sawu sufufakum fa inna tasliyatas sufur min tamamis salat.